Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saat ini jemaat berada, pujian syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, walaupun secara online, untuk bersama-sama beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada Minggu ini. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan Tuhan dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Engkau, memuliakan namamu ya Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia semar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat 27 sampai 28 berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Injil Matius ini menjadi dasar tema kebaktian kita pada hari ini, yaitu kemenangan atas hawa nafsu. Melalui tema ini kita akan belajar memahami konsep mengendalikan hawa nafsu menurut Alkitab, sehingga kita dapat berkomitmen untuk menjaga mata supaya tidak jatuh di dalam dosa perzinahan. Nikmat dunia menggodaku pasti sia-sia. Ku tak ingin diperbudak oleh
setiap waktu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih membuka pintu pengampunannya bagi kita. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, bila kita membawa hati yang penuh penyesalan akan setiap kesalahan dan dosa-dosa kita, mari kita mengaku di hadapannya atas dosa kita dengan berdoa secara pribadi. Masing-masing kita berdoa. Kami datang kembali, ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami, memohon anugerah pengampunan atas setiap kata, sikap, dan perbuatan kami yang mendukakan hati Engkau. Kami datang memohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Perbaharui hati kami, ya Tuhan, dan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih, ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa pengampunan ini. Amin. Mari kita pamit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang bersedia untuk hidup menyalibkan hawa nafsu dan bersedia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 5 ayat 24-25 yang demikian bunyinya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Di tengah-tengah kebaktian ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menguduskan, mengurapi dan memakai hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Demikian juga setiap kami yang mendengarkannya, agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini.
Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 2 Timotius pasal kedua ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Yang kedua kita baca dari surat Yakobus pasal keempat ayat 1 sampai 3. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang terakhir kita baca dari Injil Matius pasal kelima ayat 27 sampai 30. Injil Matius pasal kelima ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Suatu waktu ada satu lagu yang sangat terkenal, yaitu Dunia Panggung Sandiwara, yang dikarang oleh Ahmad Albar dari Duo Keribu. Yang terakhir juga dipopulerkan kembali oleh Niki Astria dan Nike Ardila. Dunia ini panggung sandiwara. Tetapi apakah dunia ini semata-mata panggung sandiwara? Alkitab menyatakan kepada kita lebih daripada itu, bahwa dunia ini adalah medan perang. Tetapi kita bersyukur, kita berperang bersama dengan Kristus yang telah menang, sehingga kita berperang dari titik kemenangan bersama dengan Dia yang sudah menang. Hari ini kita membahas tema kemenangan atas hawa nafsu. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan atas hawa nafsu? Berdasarkan firman Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk belajar 3 hal berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, kenalilah musuhmu. Seorang ahli strategi perang Cina kuno yang bernama Sun Tzu, dia mengatakan, "Ziji zibi, bai zan bu dai." Kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu, maka dalam 100 peperangan engkau tidak akan mengalami kekalahan atau kerugian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenali diri, mengenali musuh itu sangat penting sekali dalam medan perang ini. Kita sadar bahwa diri kita adalah manusia ciptaan Allah. Namun kita telah jatuh dalam dosa. Tetapi kita bersyukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan hidup yang kekal, kita diberikan hidup yang baru. Namun kita harus sadar, di dalam kehidupan kita ini kita harus berhadapan dengan musuh kita. Siapa musuh kita?
Musuh kita ada 3. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ketiga. Kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu. Kamu hidup dalamnya karena kamu hidup mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mengikuti penguasa kerajaan angkasa yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Dan kamu mengikuti kedaginganmu. Paulus katakan kami juga dulu hidup seperti kamu ketika kami mengikuti hawa nafsu kedagingan kami dan keinginan kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai. Jadi ada 3 musuh kita. Siapa saudara? Dunia ini, iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan yang ketiga, hawa nafsu kedagingan kita. Kita harus mengenal hal ini dengan baik. Yang pertama yaitu musuh kita adalah iblis dan pengikutnya. Lawan kita ini bukan manusia semata-mata yang terdiri dari darah dan daging, tetapi iblis yang penuh dengan tipu muslihat, yang namanya selain disebut sebagai iblis, setan, si pencoba, pendusta, juga dia diibaratkan sebagai singa, dan bahkan dikatakan dia sebagai malaikat terang yang dapat datang seolah-olah dia adalah malaikat terang, dapat menyamar sebagai malaikat terang, dan juga dia disebut sebagai orang atau oknum yang senantiasa menggoda dan menjatuhkan manusia. Dan yang kedua, lawan kita adalah dunia ini. Memang Alkitab ketika menggunakan kata dunia seringkali dalam 3 pengertian. Yang pertama adalah bumi ini. Yang kedua adalah manusia. Seperti dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang dimasukkan dunia ini adalah manusia. Dan ketiga adalah jalan dunia ini. Seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 2 tadi. Yaitu segala tata cara kebiasaan dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah dunia, saudara. Ya. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kedagingan kita. Kita seringkali dijatuhkan oleh hawa nafsu dan kedagingan kita. Yakobus mengatakan kepada kita, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, Tuhan Yesus juga menyatakan kepada kita, kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Jadi ketika kita berbicara tentang hawa nafsu, kita diingatkan saudara, bahwa hawa nafsu ini adalah sesuatu yang seringkali menjatuhkan kita. Seringkali orang berpikir bahwa kejahatan itu hanyalah suatu dosa yang telah diperbuat. Tetapi mereka lupa bahwa dosa itu berasal dari hatinya, dari hawa nafsu kedagingan yang menguasai dirinya. Ketika seorang memandang seorang perempuan dan dari hatinya timbul hawa nafsu untuk menginginkannya, maka dia juga sudah berdosa. Tinggal tunggu waktunya dia melahirkan dalam perbuatan. Tetapi sesuatu yang ada di dalam hatinya yang menguasai dirinya itu yang jauh lebih bahaya. Oleh karena itu kita harus mengenal akan hal ini. Ketika kita berbicara tadi bahwa musuh kita adalah dunia, iblis, dan juga si aku atau hawa nafsu daging yang ada di dalam diri kita, mana yang paling sering menjatuhkan manusia? Saudara, di antara ketiganya yang paling kuat, yang paling sering menjatuhkan manusia adalah hawa nafsu kedagingan kita. Sebab dunia dan iblis itu ada di luar, tetapi hawa nafsu kedagingan kita ada di dalam diri kita. Dan sering ini dipakai oleh si iblis untuk menjatuhkan kita. Ini juga sering menjebakkan kita tertarik kepada perkara dunia sehingga menjatuhkan kita. Yang lain ada di luar, tetapi hawa nafsu daging ini ada di dalam diri kita, di dalam diri saudara dan saya. Dan ini yang seringkali menjatuhkan kita. Oleh karena itu saudara, kita harus senantiasa sadar. Kenalilah musuhmu. Kenali dengan baik. Dan kenali dirimu yang seringkali jatuh oleh karena hawa nafsu kedagingan ini. Dan hal yang kedua, biarlah kita dapat menyadari bahwa nafsu itu menyengsarakan hidup kita. Hawa nafsu itu seringkali menyengsarakan hidupmu dan hidupku. Hawa nafsu terdiri dari 2 kata, hawa dan nafsu. Dalam bahasa Melayu,
Nafsu bermakna keinginan, kecenderungan, atau dorongan hati yang kuat. Nafsu itu sendiri netral. Misalnya nafsu makan, ya, nafsu kerja, dan sebagainya. Tetapi ketika sudah dikatakan hawa nafsu, ada kata hawa nafsu, biasanya dikaitkan dengan dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan hawa nafsu. Sadarilah bahwa hawa nafsu itu selalu menyenderungkan hati kita melakukan suatu hal yang tidak baik. Dan ini dapat menyengsarakan kita. Hawa nafsu banyak mendatangkan hal yang menyulitkan kita, menyengsarakan kita, dan membawa kita kepada murka Allah. Hal ini kita bisa baca dari beberapa bagian firman Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa hawa nafsu membuat kita melakukan kecemaran. Dalam Roma pasal 1 ayat 26-27 mengatakan kepada kita bahwa hawa nafsu itu membuat perempuan-perempuan, para istri, melakukan kemesuman, persetubuhan yang tidak wajar. Demikian juga para suami oleh karena hawa nafsunya melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mencemarkan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 19 juga dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Oleh karena itu kita harus hati-hati bahwa hawa nafsu dapat membuat kita melakukan segala macam kecemaran yang akhirnya membuat kita menderita. Kedua, hawa nafsu juga mendatangkan sengketa dan pertengkaran. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu kita membuat kita menginginkan sesuatu yang begitu kuat, berlebihan, serakah, sehingga kita bertengkar dengan sesama rekan kerja, bahkan bertengkar dengan sesama saudara kandung. Kita bertengkar dengan pasangan kita. Kita melakukan ini karena apa, saudara? Karena hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yang membuat kita condong hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, kesenangan diri kita sendiri, melupakan orang lain. Hawa nafsu ini terus berjuang dalam diri kita, menimbulkan persengketaan, pertengkaran di antara kita dengan orang-orang sekitar kita, bahkan orang yang paling dekat dengan kita. Ada orang karena hawa nafsunya, akhirnya dia bertengkar dengan saudara kandungnya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang semestinya tidak. Oleh karena itu kita harus senantiasa waspada. Dan yang ketiga, hawa nafsu juga membuat orang tertawan. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu itu membuat seseorang tertawan, terikat oleh segala sesuatu. Yang mulai pada awalnya mungkin itu sesuatu yang dianggap menyenangkan, mendatangkan rasa enak pada dirinya, dia lakukan. Tetapi akhirnya terjerat oleh semuanya itu. Orang yang misalnya nonton film porno, pada satu waktu dia merasa wah itu menyenangkan, tetapi akhirnya dia terjerat olehnya. Seorang yang suka pergi ke tempat pelesiran, yang mungkin pada awalnya dia merasa itu menyenangkan, tetapi ia akhirnya terikat olehnya, baik secara fisik maupun jiwanya. Banyak orang yang mula-mula tertarik dengan sesuatu yang menyenangkan dia, misalnya menggunakan obat-obat terlarang, tetapi kemudian itu menawan dia, mengikat dia tidak bisa lepas lagi. Orang yang dipenuhi oleh iri hati dan dengki, dan akhirnya ditawan olehnya dan susah untuk lepas lagi. Oleh karena itu saudara, hati-hatilah. Kebenaran membebaskan kita, tetapi hawa nafsu membuat kita terperangkap, membuat kita tertawan. Dan yang keempat, hawa nafsu menghalangi doa dan membuat kita salah berdoa. Yakobus pasal 4 ayat ketiga mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa,
Tetapi mungkin kamu berdoa juga, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena hawa nafsumu. Itu menyebabkan kamu salah berdoa. Itu menyebabkan doamu terhalang oleh hawa nafsumu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat senantiasa berhati-hati bahwa hawa nafsu dapat menghalangi doamu dan membuat engkau salah berdoa. Dan kelima, hawa nafsu membuat orang harus menerima murka Allah. Dalam Efesus 2 ayat ketiga dikatakan, hidup dalam hawa nafsu, pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama dengan mereka yang lain. Hawa nafsu ini membuat kita hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Hawa nafsu ini membawa kita kepada sesuatu kehidupan dosa yang menjeratkan kita. Hawa nafsu ini membuat kita tidak berani datang kepada Allah. Dan hawa nafsu ini juga membuat kita hidup dalam murka Allah. Dan kita harus menerima murka Allah yang paling besar. Biarlah kita mohon Tuhan tolong kita agar kita dapat sadar bahwa hawa nafsu itu bukan sesuatu yang main-main. Hawa nafsu itu dapat membawa kita dalam kehidupan yang menyengsarakan kita, baik dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Hal yang ketiga, saudara, yaitu menang atas hawa nafsu. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kita dapat menang atas hawa nafsu? Yang pertama, saudara, segera atasi akar masalahnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, ini menyatakan kepada kita bahwa ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, maka kita harus segera melakukan suatu cara bagaimana agar itu dapat dituntaskan. Saudara, ini tidak hanya bicara secara letterlek bagaimana kita cungkil mata, bagaimana kita potong tangan. Tetapi ini menyatakan kepada kita ketika kita jatuh dalam dosa, selesaikan daripada akar masalahnya. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal, buang. Ketika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkil, buang. Artinya apa, saudara? Kita harus menyelesaikan secara tuntas akar masalahnya. Dosa tidak bisa didiamkan, tetapi harus diselesaikan dari akar-akarnya. Tidak bisa disayang-sayang, tapi harus tegas. Harus kita selesaikan dengan tuntas. Kita tahu pada saat orang sakit diabetes yang menyebabkan kakinya terluka dan akhirnya kakinya membusuk, apa yang harus dilakukan, saudara? Harus segera diselesaikan, diobatin. Kalau tidak bisa lagi diobati, misalnya sudah terlambat dan itu sudah membusuk, apa yang dilakukan? Diamputasi, dipotong. Karena lebih baik satu bagian dipotong, dibuang daripada itu akhirnya mencelakakan seluruh keberadaannya, membawa kematian bagi seluruh tubuhnya. Demikian juga kita di hadapan Allah, saudara. Kita harus menyelesaikan dosa itu secara tuntas. Tuhan Yesus menggunakan istilah yang sangat radikal sekali. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggawa dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Mata kanan pada saat itu dianggap lebih berguna daripada mata kiri. Tangan kanan dianggap lebih berguna daripada tangan kiri. Tetapi ketika mata kanan atau tangan kanan membuat seseorang tersesat, maka itu harus diselesaikan. Demikian juga kita, saudara. Ketika hawa nafsu kita menjadi masalah, segera cari akar masalahnya, tuntaskan. Dan yang kedua, jauhi godaan. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal kedua ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda dan kejarlah keadilan, keserakahan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Demikian juga dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan,
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, ketika kita mau menang atas hawa nafsu, apa yang harus kita lakukan? Jauhi godaan. Jauhi godaan yang membuat kita dapat jatuh dalam hawa nafsu kedagingan kita. Alkitab mengatakan jauhilah nafsu orang muda. Alkitab mengatakan lawanlah iblis yang seringkali juga menjatuhkan kita, yang memprovokasi hawa nafsu kita untuk melakukan dosa. Lawanlah. Jadi kita harus ingat, jangan kita membawa diri kita kepada pencobaan, tetapi justru kita harus menjauhi pencobaan. Dengan cara bagaimana? Kita menjauhi pencobaan dan melakukan sesuatu yang baik. Dikatakan jauhilah hawa nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, di dalam diri kita ini ada hawa nafsu yang mencerminkan kita untuk melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi dalam diri kita ada manusia baru yang membuat kita senantiasa mau melakukan sesuatu yang memuliakan Allah, yang mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, mana yang kita lakukan? Mengikuti hawa nafsu kita atau tunduk kepada Allah yang telah memperbarui hidup kita. Kita mengatakan jauhi hawa nafsu yang mendatangkan kepada kita hal yang tidak baik. Jauhi nafsu orang muda dan kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ada seorang anak muda Indian. Dia ditanya kepada dia, bagaimana kamu bisa hidup menang di dalam kehidupan ini yang penuh dengan pencobaan? Dia mengatakan, di dalam diri saya ada dua binatang ya. Dalam diri saya ada 2 ekor anjing. Anjing putih dan anjing hitam. Dia terus berperang di dalam diri saya. Dia bertanya mana yang akan menang. Dan dia katakan, yaitu dia yang lebih banyak diberi makan. Dalam dirinya ada 2 anjing, anjing hitam dan anjing putih. Mana yang akan menang? Dia yang lebih banyak diberi makan. Demikian juga dalam diri kita. Mana yang akan menang? Hawa nafsu kedagingan kita atau manusia baru kita? Saudara, yang akan menang adalah yang lebih banyak kita pedulikan, kita perhatikan, yang kita rawat dengan baik. Jauhi hawa nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Rawatlah kehidupan barumu. Dan ini akan membuat engkau dapat menang untuk melawan hawa nafsu di dalam dirimu. Dan ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu tercatat dalam Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk menang atas pencobaan, kita harus senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, saudara. Memang kita tahu bahwa kita memiliki manusia lama. Kita tahu bahwa tubuh kita ini lemah. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita agar kita senantiasa bersandar kepada Tuhan yang telah menang, yang memberikan kepada kita hidup yang berkemenangan. Kita tidak hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kita bersandar kepada Tuhan yang sudah menang, yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menang atas segala dosa, menang atas hawa nafsu kita, dan kita dapat hidup berkemenangan untuk hidup memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama, memiliki hidup yang berarti. Dan yang terakhir, saudara, biarlah kita mohon Tuhan senantiasa menyelidiki hati dan pikiran kita. Kalau ada dosa, kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Di sana pemazmur berkata, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu,
di mana di hadapan Tuhan yang Maha Hadir, dia mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan kekal." Biarlah Tuhan tolong kita. Kita setiap waktu dapat mohon Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Memulai hari kita dengan berdoa, kita mohon Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Kita berdoa biarlah Tuhan kuatkan kita melalui hari itu. Ketika kita mengakhiri hari kita, kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi kita juga mau datang ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Adakah jalan kita serong? Adakah kita melakukan hal yang tidak baik? Kalau ada dosa dan kesalahan, kita mau memohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara, kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Kita mengatakan kalau kita mengakui dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kita. Setiap waktu kita mau datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa, karena kita akan lemah tanpa Tuhan. Berdoa dan berjaga-jagalah. Tubuh memang lemah, tapi roh itu akan menguatkan kita. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan kita senantiasa mau datang, mohon Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Kalau ada dosa dan kesalahan kita mau akui, karena Tuhan itu akan mengampuni kita, memperbarui hidup kita. Dan di mana kita jatuh, di sana kita mau menyadarinya, mengakuinya, memohon pengampunan. Dan dengan kekuatan Tuhan, kita mau bangkit kembali berjalan dalam kehidupan pertobatan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Menang atas hawa nafsu. Kita dapat memiliki kehidupan yang memiliki kemenangan atas hawa nafsu. Kita diingatkan kita punya 3 musuh, yaitu si jahat, dunia ini, dan hawa nafsu. Di antara ketiganya yang paling kuat, yang paling sering menjatuhkan kita adalah hawa nafsu. Karena itu ada di dalam diri kita. Dan itu bisa dapat dipakai oleh si jahat. Itu juga sering mencenderung hati kita untuk ikuti jalan dunia. Oleh karena itu, kenali musuhmu yang paling kuat ini, yaitu hawa nafsu yang ada di dalam dirimu. Dan ingat bahwa hawa nafsumu itu seringkali membuat engkau hidup di dalam kesengsaraan. Karena hawa nafsu itu menyengsarakan hidupmu. Hawa nafsu membuat engkau melakukan kecemaran. Hawa nafsu membuat engkau hidup dalam pertengkaran. Karena hawa nafsu mendatangkan sengketa dan pertengkaran. Hawa nafsu membuat orang tertawan, terjerat. Hawa nafsu menghalangi doa dan membuat orang salah berdoa. Dan hawa nafsu membuat orang harus menghadapi murka Allah. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita. Pada hari ini, firman Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kemenangan atas hawa nafsu. Bagaimana menang atas hawa nafsu? Segera atasi masalah dari akarnya. Jauhi godaan, berdoa dan berjaga-jaga, dan mohon Tuhan senantiasa menyelidiki hati dan pikiran kita. Bila ada dosa, mohon ampun daripada Tuhan. Tuhan perbarui hidup kita hari lepas hari. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk kasih dan pertolongan-Mu. Bahkan di dalam masa-masa yang sulit, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa menopang, menguatkan, dan juga menolong kami. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi. Kami mohon biarlah Engkau tolong agar pandemi ini dapat segera berakhir. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, biarlah Engkau tolong Tuhan, agar dengan pertolongan Tuhan, bahwa para pemimpin kami diberi hikmat bijaksana dan pertolongan dalam menghadapi semuanya ini. Kami berdoa biarlah segala kebijaksanaan diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah, dapat bergerak bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan bangsa kami, dan membawa bangsa ini untuk terlepas daripada pandemi. Biar Engkau tolong agar kami sebagai rakyat Indonesia, kami dapat bersatu hati dengan pemimpin kami untuk dapat memutus mata rantai pandemi. Kami berdoa biar Engkau tolong agar kami semua dapat mentaati protokol kesehatan. Dan kami mohon biar Engkau juga mensukseskan program vaksinasi agar semakin banyak rakyat negeri yang dapat tervaksinasi, memiliki imunitas yang tinggi untuk menghadapi pandemi ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar penyakit COVID, baik isolasi mandiri di rumah maupun di tempat lain, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon biarlah Engkau menyertai, Engkau menguatkan, menghiburkan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan, baik melalui tangan dokter dan juga obat-obatan yang diberikan. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau berkati. Bahkan Engkau juga dengan turun tangan secara langsung menyatakan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu untuk menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan, ke hadapan Tuhan untuk setiap kami yang saat ini datang beribadah. Kau tahu keadaan kami Tuhan, Kau tahu keberadaan kami. Kami yang sakit biar Engkau sendiri yang sembuhkan. Untuk mungkin juga keluarga kami yang sakit, kami mohon kepada Tuhan biar Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau juga yang memimpin para tenaga medis yang harus berjuang di garis depan untuk menghadapi penyakit ini. Biarlah Engkau tolong Tuhan tetap berikan kesehatan dan perlindungan-Mu. Biarlah dengan kekuatan hikmat dan kesehatan daripada Tuhan, mereka dapat melayani dengan baik dan setia. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk petugas-petugas sukarelawan, petugas-petugas sosial yang juga harus melayani mereka yang terpapar saudara di tempat-tempat isolasi. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau juga yang menolong, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan kesehatan, hikmat dan pertolongan-Mu di dalam melayani. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk masyarakat yang banyak juga terdampak karena pandemi ini. Biarlah Engkau tetap menolong Tuhan. Mereka yang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, Engkau yang menolong. Mereka yang kehidupannya terganggu karena masalah ini, setelah ekonomi atau keuangan mereka memiliki kebutuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan pimpin kami untuk dapat saling peduli, saling memberi, saling memperhatikan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga juga yang pada saat ini sedang menghadapi masalah. Biarlah Engkau juga menolong agar dengan kasih Tuhan semua masalah dapat mereka atasi dengan baik. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kau tahu segala kepergumulan kami, kebutuhan kami. Engkau yang menolong kami, memberkati kami. Engkau yang menjawab doa kami selalu dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam tiap peristiwa hidup kita, baik dalam masa senang maupun masa sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening atau men-scan QR code yang tertera di layar. Dan bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dalam bentuk tunai di dalam amplop, dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan di sekretariat gereja, yaitu Gedung Kriak Anugerah, lantai 3, pada jam kantor sebagai berikut. Pada hari Senin sampai hari Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 16. Pada hari Sabtu dan Minggu, pukul 8 sampai dengan pukul 12. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Juga kami bersyukur untuk pekerjaan dan keluarga kami. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan, kiranya Tuhan sucikan persembahan ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi majelis jemaat dan komisi-komisi yang menggunakan persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita menang atas hawa nafsu ketika kita bersedia menyalibkan keinginan daging dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyediakan diri hidup dalam pimpinannya, sehingga perjalanan hidup yang kita jalani bukan dikendalikan kehendak diri, melainkan dalam pimpinan terang kasih Tuhan.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.